Lihat sekeliling Anda, bintang, lautan, denyut nadi Anda. Selama ini, kita sibuk mencari Tuhan di balik langit ketujuh, di gua-gua sunyi, di antara ritual-ritual yang asing. Kita berlari mengejarnya, seolah dia adalah objek yang hilang, terpisah, dan jauh. Pencarian ini, sahabat, adalah ilusi terbesar. Dan saya katakan, hentikan. Jika Anda lelah dengan kegersangan batin, jika Anda muak mencari jawaban di luar diri Anda sendiri, maka selamat datang. Karena malam ini, kita akan membuka kunci kalimat yang mungkin setiap hari kita ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin, yang sejatinya bukan sekedar ucapan syukur. Ia adalah sebuah peta yang menuntun Anda untuk berhenti mencari dan mulai menyadari. Siapkah Anda mengubah paradigma? Siapkah Anda melihat bahwa samudra keberadaan yang Anda cari selama ini telah memeluk dan merawat Anda bahkan sebelum Anda lahir? Mari kita bongkar makna sejati Rabbil Alamin dan akhiri pencarian yang melelahkan ini untuk memulai kehidupan yang tercerahkan. Mencari Tuhan atau menyadari keberadaannya. Tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para penjelajah kesadaran yang budiman. Dengan segala kerendahan hati dan limpahan rasa syukur, saya kembali hadir di hadapan Anda. Syukur yang tak terhingga atas kesempatan ini, atas setiap helaan nafas yang menganugerahkan kita detik ini, dan atas setiap mata yang kini tertuju pada layar ini, siap untuk menyelami samudra wawasan yang tak terbatas. Semoga kita semua senantiasa diberkahi dengan hidayah dan pencerahan. Sahabat dengar semesta, dalam keheningan malam yang pekat, dalam hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, dalam pecahnya tawa riang, dan dalam tetesan air mata yang mengalir membasahi pipi, seringkali ada sebuah bisikan, sebuah pertanyaan yang terdengar sangat sederhana, namun menyimpan misteri terdalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Di manakah Engkau, Tuhan? Apakah Dia berada di sana, jauh di balik bintang-bintang yang berkilauan, di singgasana langit ketujuh yang tak terjangkau oleh akal? Ataukah Dia begitu dekat, lebih dekat dari denyutan nadi di pergelangan tangan kita sendiri, lebih dekat dari bisikan hati kita yang paling rahasia? Pertanyaan ini sejatinya adalah jeritan kerinduan terdalam jiwa manusia yang mencari rumah sejati. Pada episode kali ini, kita tak hanya akan mencari jawaban, melainkan akan menyelami sebuah kalimat yang mungkin setiap hari kita ucapkan, namun makna dahsyatnya seringkali luput dari kesadaran kita. Sebuah untaian kata yang bisa menjadi kunci untuk membuka gembok pertanyaan abadi itu, sebuah mantra yang menuntun kita pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan sekedar ucapan, melainkan sebuah deklarasi, sebuah peta menuju kesadaran sejati. Bagian 1. Dekonstruksi, membongkar makna yang terkubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita sering menerjemahkan Rabb sebagai Tuhan atau pencipta. Itu tidaklah salah. Namun, seperti mutiara yang bersembunyi di dasar samudra atau permata yang tertutup debu waktu, makna hakiki dari Rabb seringkali terkubur oleh kebiasaan, oleh rutinitas lisan yang tanpa penghayatan. Dalam bahasa Arab, akar kata Rabb jauh melampaui sekedar pencipta. Ia juga berarti mendidik, memelihara, menumbuhkan,
mengatur dan menguasai dengan penuh kasih sayang dan perhatian tak terbatas. Bayangkan seorang ibu, seorang ummi yang melahirkan buah hatinya. Ia bukan hanya sekedar melahirkan, ia adalah rahim yang melindungi, ia yang menyusui, ia yang merawat dengan sentuhan lembut di tengah demam, ia yang mendidik dengan kesabaran tak berbatas, menyuapi dengan penuh cinta, dan hadir dalam setiap detik pertumbuhan anaknya. Ia adalah perawat yang tak pernah absen, pendidik yang tak pernah lelah, sang pemelihara yang mempertaruhkan jiwanya. Kehadirannya adalah nafas dari kehidupan itu sendiri bagi sang anak. Dalam setiap senyum, setiap tangisan, setiap langkah kecil, ada jejak kasih dan pemeliharaan sang ibu. Nah, Rabbil Alamin memberi kita gambaran tentang Tuhan yang jauh melampaui konsepsi seorang pencipta yang selesai pada hari ke-7 lalu berjarak. Tidak, dia adalah sang pemelihara semesta yang terus-menerus, tanpa henti, dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, hadir dan aktif dalam setiap partikel ciptaannya. Dia adalah daya hidup itu sendiri yang mengalir dalam setiap sel tubuh kita, fondasi dari segala yang ada. Dia adalah kekuatan di balik setiap helaan nafas yang kita hirup tanpa sadar, detak jantung yang tak pernah alpa, rotasi bumi yang begitu presisi, hingga galaksi-galaksi yang menari dalam keheningan kosmik. Dia adalah energi yang menghidupkan dan menyelaraskan segalanya. Lalu, apa makna sesungguhnya dari alam? Alamin berasal dari kata alamah yang artinya tanda, ciri, atau petunjuk. Jadi, perhatikan ini baik-baik. Semesta alam yang terbentang luas ini, langit biru yang membentang tanpa batas, bumi yang menjadi pijakan kita, diri kita sendiri dengan kompleksitas pikiran dan perasaan kita, bahkan setiap momen pengalaman kita adalah tanda-tanda, manifestasi-manifestasi agung dari Sang Rob itu sendiri. Setiap daun yang gugur, setiap tetes embun, setiap tawa, setiap kesedihan, dan setiap badai dan setiap pelangi adalah alamah, sebuah pertanda yang sedang menunjuk kepada sumbernya. Dengan pemahaman yang mendalam ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan lagi sekedar ucapan syukur yang dihafal. Ia adalah sebuah pernyataan kesadaran yang mengguncang jiwa, sebuah pengakuan bahwa segala puji, segala keindahan yang memukau, segala keteraturan yang menakjubkan, dan segala kehidupan yang berdenyut adalah milik, berasal dari, dan kembali kepada Sang Sumber, Sang Pemelihara, dan Sang Keberadaan di balik semua tanda-tanda ini. Ini adalah pengakuan bahwa kita tidak terpisah sedikit pun dari keagungannya. Bagian 2. Dua paradigma, mencari versus menyadari. Disinilah kita sampai pada pertanyaan inti yang mengubah segalanya. Mencari Tuhan atau menyadari keberadaannya. Paradigma mencari seringkali mengandaikan bahwa Tuhan adalah sebuah objek, entitas yang terpisah dari kita, sebuah titik koordinat di suatu tempat yang harus kita temukan melalui perjalanan panjang, doa-doa yang berulang, atau ritual-ritual yang mungkin terasa hampa. Pencarian semacam ini bisa melelahkan, penuh keraguan, memicu keputusasaan, dan seperti mengejar bayangan diri sendiri yang tak akan pernah bisa digapai. Kita terus berlari, membangun kuil-kuil, merangkai filosofi, bertengkar tentang nama dan bentuk, namun kegersangan batin tak juga terobati. Karena kita mencari di luar, sementara yang dicari ada di dalam. Namun, paradigma menyadari adalah permainan yang sama sekali berbeda. Ia bukan tentang pergi ke suatu tempat yang jauh, bukan tentang menemukan sesuatu yang hilang, melainkan tentang terbangun di tempat di mana kita sudah berada,
membuka mata batin terhadap apa yang selalu ada di hadapan kita. Ini adalah revolusi persepsi, bukan revolusi geografi. Bayangkan seekor ikan yang hidup di samudra raya, berenang ke sana kemari setiap hari, bertanya kepada setiap makhluk laut yang ditemuinya, "Di manakah lautan? Aku ingin menemukan lautan." Padahal ia sedang berenang di dalamnya, dipelihara olehnya, tidak bisa hidup sedetik pun tanpanya. Dan bahkan tubuhnya sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari lautan itu. Ia mencari sesuatu yang ia sendiri adalah bagian darinya, sesuatu yang menjadikannya ada. Kita, sahabat, persis seperti ikan itu. Kita mencari Tuhan dengan penuh kegelisahan, sementara kita tenggelam dalam samudra keberadaannya. Udara yang kita hirup, setiap partikel oksigen yang memberi kehidupan adalah nafasnya, anugerahnya. Hukum alam yang kita pelajari, gravitasi, fotosintesis, siklus air adalah sunnatullahnya yang bekerja tanpa celah. Cinta kasih yang kita rasakan, yang mengikat kita dengan sesama, dengan keluarga, adalah pantulan sifat-sifatnya. Bahkan kemampuan kita untuk mencari, untuk bertanya, untuk merindukan kebenaran sejati adalah anugerah terbesar darinya. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kunci kesadaran itu. Ia bukanlah sekedar pujian, melainkan penunjuk jalan. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu mencari sang samudra. Kita hanya perlu menyadari dengan sepenuh hati dan jiwa bahwa kita telah berada di dalamnya, bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari kemahaadaannya. Kita hanya perlu membersihkan kacamata batin kita dari debu ego dan ilusi untuk melihat bahwa setiap alam, tanda di sekitar kita dan di dalam diri kita sedang menunjuk dengan jelas kepada Sang Rob yang memelihara, yang menumbuhkan, yang mencintai. Bagian 3. Praktek kesadaran dari teks menjadi pengalaman. Lalu, bagaimana cara mempraktikkan kesadaran Rabbil Alamin ini dalam hidup sehari-hari yang penuh dinamika? Ini bukan tentang menambah pengetahuan baru, melainkan tentang mengubah cara kita mengalami hidup dari sekedar eksistensi menjadi pengalaman suci. Pertama, jadilah pengamat yang sadar. Ketika pikiranmu mengembara tak terkendali ke masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang penuh kecemasan, ketika emosimu mengamuk seperti badai dahsyat, coba jeda sejenak. Ingatlah, aku bukanlah pikiran atau emosi yang bergejolak ini. Aku adalah kesadaran murni yang sedang menyaksikannya. Kamu adalah langit yang tenang, luas, dan tak terpengaruh, sementara pikiran dan emosi adalah awan-awan yang datang dan pergi, berubah bentuk, namun tak pernah bisa mengotori atau melukai langit. Latihan ini adalah fondasi untuk terbebas dari identifikasi diri yang sempit, membuka ruang bagi keberadaannya. Kedua, lakukan aktivitas dengan penuh kehadiran, mindfulness. Saat kamu makan, benar-benar rasakan setiap tekstur, setiap aroma, setiap cita rasa makanan yang masuk ke mulutmu. Sadari prosesnya, dari mana asalnya, bagaimana ia menumbuhkan tubuhmu. Saat kamu berjalan, rasakan telapak kakimu menapak bumi, rasakan angin menyentuh kulitmu. Saat kamu mendengar, benar-benar dengarkan, bukan hanya bunyi, tapi juga keheningan di baliknya. Dalam momen-momen kehadiran penuh ini, kamu tidak sedang mencari Tuhan, kamu sedang menyentuh keberadaannya langsung melalui gerbang pengalaman indrawimu. Setiap sensasi adalah alam, sebuah tanda, sebuah portal menuju Sang Rob yang maha hadir. Ini adalah ibadah yang paling nyata. Ketiga, lihatlah angannya di balik segala peristiwa. Ketika melihat sang surya terbit di ufuk timur, jangan hanya melihat bola api raksasa. Lihatlah sang pemelihara, sang pengatur, yang dengan setia dan penuh kasih menampilkannya setiap pagi, membawa kehidupan dan harapan baru. Ketika jantungmu berdetak tanpa henti, sadarilah sang pemberi hidup yang terus merawatmu, menjaga setiap sel tubuhmu.
Ketika kau menghadapi tantangan, lihatlah ia sebagai alamah, sebagai peluang untuk tumbuh, sebagai sentuhan takdir yang penuh hikmah. Ucapkan dalam hati, dengan penuh kesadaran dan keharuan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu, wahai pemelihara dari matahari ini, dari detak jantung ini, dari nafas ini, dari tantangan ini, dari setiap anugerah tak terduga yang kau hadirkan. Pada akhirnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah kompas batin yang selalu mengarahkan kita kembali ke rumah sejati kita. Setiap kali kita mengucapkannya dengan kesadaran penuh, kita sedang melakukan riset spiritual. Kita mengingatkan diri sendiri, aku tidak terpisah, aku dipelihara. Aku adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah keberadaan yang maha besar, maha pengasih, dan maha hadir. Ini adalah deklarasi tentang kesatuan, tentang pengembalian diri kepada sumbernya. Penutup, hadir sepenuhnya. Jadi, sahabat Tenyar Semesta, kita tidak perlu lagi bertanya dengan nada lelah, di manakah Engkau, Tuhan? Kita tidak perlu lagi mencarinya di tempat-tempat yang jauh atau di masa lalu dan masa depan. Pertanyaannya kini bergeser menjadi lebih mendalam, lebih personal, dan lebih mendesak. Sudahkah aku hadir sepenuhnya untuk menyadarimu dalam setiap hela nafas, dalam setiap daun yang bergoyang, dalam setiap tetesan hujan, dalam setiap senyuman yang kuberi, dalam setiap detak jantungku yang terdengar, bahkan dalam keheningan yang paling dalam. Pencarian yang melelahkan, yang dipenuhi ilusi keterpisahan, kini telah usai. Kini yang tersisa hanyalah seni untuk menyadari, untuk terbangun, untuk melihat, merasakan dan mengalami bahwa kita telah sampai di rumah bahkan sebelum kita memulai perjalanan. Kita telah tenggelam dalam samudranya, dan yang perlu kita lakukan hanyalah membuka mata untuk melihatnya. Mari kita ucapkan bersama, dengan segenap jiwa dan raga, dengan kesadaran yang tercerahkan, segala puji, segala puji, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga pencerahan ini tidak hanya berhenti sebagai informasi, tetapi menjadi sebuah pengalaman hidup yang mengubah kita. Mari kita bersama-sama membawa kesadaran ini ke dalam setiap aspek kehidupan kita, menyatukan hati dalam pengakuan akan keberadaannya yang maha sempurna. Jadikan setiap momen sebagai ibadah, setiap nafas sebagai zikir. Jika video ini resonate dengan jiwa Anda, jika ia membawa sedikit pencerahan atau inspirasi, jangan ragu untuk memberikan like, bagikan kepada mereka yang mungkin juga sedang mencari, dan tentu saja subscribe channel Denyar Semesta agar kita tidak tertinggal dalam perjalanan spiritual kolektif ini. Tuliskan pula kesadaran atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita bangun komunitas kesadaran ini bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa sadar dan bersyukur, serta mengokohkan iman dan keyakinan kita dalam setiap jejak langkah kehidupan. Salam kesadaran dari Denyar Semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.